Oke, saya share screen ya, share screen. Oke, layar saya sudah kelihatan ya. Ya, saya. Oke. Nah, jadi ini tadi terakhir kali install emulatornya ya, OS-nya. Jadi setelah ini finish. Oke, jadi sudah ada pilihannya Lollipop ya. Nah, ini bisa next ya. Tadi Marshmallow-nya nggak tahu kenapa nggak bisa next gitu. Mungkin gara-gara image-nya harus diganti juga atau gimana ya. Jadi saya pakai Lollipop aja nggak apa-apa. Next. Di sini advanced setting ya, yang dimaksud tadi yang ada settingan ini dia. Mana dia? Ini grafik automatic, hardware atau software. Jadi kalau hardware ini biasanya bekerja di OS Windows atau Apple. Software ya terpaksa di Linux lah ya, kita pakai software aja. Oke. Kemudian ini mungkin nggak usah diapa-apain. Mengenai RAM-nya mungkin saya agak perbesar sedikit, RAM terlalu kecil ya. Mungkin saya kasih 3 GB cukup ya. 3 GB ya. Saya 3 GB. Oke, SD card ya. Nah, device frame jangan diaktifkan apalagi kalau kita pakai driver VGA yang generik ya, bukan yang bawaan vendor hardware. Jadi sampai di sini kita akan finish. Nah, Anda lihat di sini tidak ada isu mengenai HXM ya. Tidak seperti di Windows selalu ada isu di sebelah kanan pada saat membuat APD ya, Android Virtual Device selalu ada isu HXM. Begitu juga dengan kawan-kawan yang kemarin pakai AMD. Nah, di AMD namanya sedikit berbeda. Saya lupa apa namanya, tapi intinya tetap dia minta seperti Hyper Virtual Technology itu ya. Nah, sementara di Linux kita tidak butuh yang seperti itu. Karena Linux bekerja dengan driver generik atau universal, sementara Windows bekerja dengan driver hardware. Jadi untuk masalah grafik memang masih lebih cepat di Windows dibanding Linux ya. Oke. Oke, kita tunggu ya. Nah, recording paling lambat saya upload mungkin besok ya. Recording paling lambat besok saya upload. Karena recordingnya ini di tempat saya kalau di Zoom ini. Oke, ditunggu. Tapi kok lama juga ya. Biasanya tidak lama seperti ini. Oke, sambil menunggu create Android Virtual Device, saya langsung ke masalah mendesain tampilan aja ya, daripada kita menunggu ya. Jadi kita multitasking aja. Coba salah Android Studio ini. Nggak bisa pindah pula ya. Oke, ini boleh ditutup. Udah muncul ya. Ini dia ya emulatornya ya. Emulatornya udah muncul ya. Tapi saya belum mau menjalankan ya, nanti dulu ya. Nanti baru kita jalankan, tapi intinya membuat emulatornya sukses. Kemarin selalu di Windows selalu ada masalah HXM ya. Oke, jadi ya kita sebagai orang teknik, apalagi di bidang ilmu komputer, kadang-kadang harus tuning ya, tuning. Kalau tidak bisa mendapatkan compatibility, kita dapatkan kenyamanan. Kadang-kadang kita kalau mau compatibility, kenyamanan kita nggak dapat ya, seperti itu. Oke, jadi saya zoom dengan ini, tambah. Saya zoom perbesar atau terlalu besar kali. Ya. Nah, Hello World saya nggak butuh. Kita desain aja seperti project yang membuat luas segitiga. Ya. Jadi kita tarik yang seperti biasa. Di teks ini ada plain text, ya, text view ya, text view tarik. Oke, tarik aja ke dalam. Ditunggu sebentar. Belum muncul. Oke, tarik ke dalam. Tunggu sebentar. Oke, itu text view-nya. Seperti biasa, saya code aja. Code. Oke, nah jadi di sini constraint layout. Constraint layout, bagi Anda yang terbiasa pakai constraint layout, ya nggak apa-apa. Saya nggak terbiasa, saya akan mengganti dengan relative layout. Saya tetap akan mengganti dengan relative layout ya. Oke, nggak bisa move on ini namanya ya. Oke, jadi untuk ID text view mungkin saya nggak butuh ya, atau barangkali udah nggak apa-apa text view atau label alas ya, atau menghitung luas segitiga kita buat label alas. Untuk ininya layout width-nya kita pakai match parent seperti biasa, match parent ya, match parent.
Untuk head-nya kita pakai 30 dp, masih seperti kemarin, jadi sama persis seperti di apa namanya di Xfix ya. Nah, Android text-nya kita ganti dengan apa namanya? Kita ganti dengan masukkan alas itu. Nah, kemudian apa namanya absolute layout ini saya nggak pakai, saya langsung pakai margin top dan margin left ya. Jadi langsung aja Android titik 2 layout garis bawah margin left sama dengan L besar margin left sama dengan 0 dp, dan langsung sambung dengan yang margin topnya Android titik 2 layout garis bawah margin top T besar sama dengan 0 dp. Oke, mohon maaf mungkin mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Oke. Nah, setelah sebuah label kita kembali preview desainnya. Jadi masukkan alasnya sudah muncul. Oke. Nah, setelah itu saya masukkan apa namanya ya? Untuk isian, berarti edit text ya. Edit text. Di sini edit text-nya bernama plain text kali ya. Ya, bernama plain text di sini, tarik aja ke dalam dulu, nanti baru diatur. Oke, itu dia edit text-nya. Nah, kacau nih, saya menarik ke bawah, dia selalu ke atas. Saya tarik ke bawah, dia selalu ke atas. Jadi mau nggak mau, ya saya tetap di XML-nya, manual saya buat ya. Nah, jadi tetap saya atur margin left dan margin top-nya. Tetap saya atur margin left, margin top-nya. Ya. Nah, jadi kalau yang label di atasnya adalah dari ketinggian 0, setinggi 30, berarti yang ada di bawahnya adalah dari ketinggian 30. Ya, dari ketinggian 30. Nah, untuk edit text memang lebih baik pakai 40 dp minimal, supaya tulisan yang diketikkan tidak terpotong. Kalau kurang dari 40 dp, berdasarkan percobaan saya, itu tulisannya terpotong. Oke, jadi word content akan diganti dengan match parent juga. Oke, ini saya abaikan aja. Teksnya adalah 0. Asumsi alas dimulai dari 0. Nah, untuk ID ini dipakai pada saat kita memogram di Java ya. Kasih nama txt alas. Oke, jadi nanti nama komponen di Java boleh berbeda dengan nama komponen di XML. Boleh berbeda dengan nama ID di XML. Tidak masalah kalau berbeda ya. Tapi saya akan membuatnya sama supaya tidak kebingungan. Oke, sampai di sini kita melihat desainnya kembali. Ya, masukkan alas dan edit text-nya sekarang sudah terpisah. Ya, sudah terpisah ya. Nah, untuk masukkan tinggi, saya tidak mau copy-paste dari desain, saya copy-paste-nya dari code XML-nya. Tidak seperti Visual Studio dan Graph Studio yang bisa langsung copy-paste dari desainnya ya. Nah, kalau di sini saya copy-nya harus dari XML, malah lebih mudah. Nah, jadi untuk label masukkan tinggi, saya copy aja label di sini, yaitu text view-nya di sini, copy, paste. Oke, nama diganti, tidak boleh ada dua komponen dengan ID yang sama. Ini katakanlah label dengan nama label tinggi misalnya. Oke. Nah, kalau di atasnya adalah komponen text box atau edit text, itu dari ketinggian 30 sebesar 40, maka komponen di bawahnya dimulai dari ketinggian 70. Ya. Nah, keterangannya adalah masukkan tinggi. Nah, kita kembali ke previewnya, desain previewnya. Ini seperti ini, masukkan alas, text box, masukkan tinggi, tambahkan text box di bawahnya ya. Silakan langsung interupsi kalau saya terlalu cepat ya, boleh ya. Saya izinkan untuk interupsi kalau saya terlalu cepat ya. Oke, ini di enter aja. Nah, setelah bertanya masukkan tinggi, maka edit text ini saya copy lagi edit text ini, masukkan ke bawah. Jadi kalau sudah ada, tinggal di copy paste aja ya. Nah, namanya jangan teks alas lagi dong, jadi dua ID, dua komponen dengan nama ID yang sama, bahaya ya. Oke, bakalan error. Ganti namanya dengan teks tinggi, ketinggian 40 dp juga. Oke. Nah, komponen sebelumnya dari 70, ketinggian 70 sebesar 30, maka yang ini akan menjadi 110 ya. 110 dp ketinggiannya. Kemudian apalagi yang mau kita atur, keterangannya biarkan aja 0. Kita lihat desainnya dulu ya. Jadi masukkan alas, label text box. Untuk masukkan tinggi, label text box ya. Saya masukkanlah dua button ya. Sengaja saya buat buttonnya itu nanti agak kecil aja. Tarik dulu button, kenapa? Karena belum bisa di copy paste. Tarik dulu buttonnya supaya mudah aja ya. Tarik aja buttonnya kemari supaya bisa di copy paste ya. Aduh, buttonnya di atas pula. Saya tarik ke bawah, dia di atas. Saya tarik lagi ke bawah ya. Saya tarik lagi dia ke bawah.
Loh, ke atas lagi dia ya. Nah, jadi mendesain di Android Studio ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi tidak seperti keinginan kita ya. Nah, jadi itu makanya saya selalu pakai relative layout. Ya, saya nggak cocok pakai constraint layout, tapi mungkin beberapa dari Anda lebih mungkin bisa nyaman dengan constraint layout ya. Oke, jadi button ini seperti biasa kita pakai lebarnya jangan match parent, jangan pakai match parent supaya ada dua button kosongkan dan button hitung misalnya. Nah, jadi ini saya buat width-nya adalah 220 dp misalnya, ketinggiannya 40 dp, ketinggian minimum button adalah 40 supaya tulisannya tidak terpotong. Nah, kemudian margin top, margin left-nya juga sama, margin top, margin left-nya saya copy paste ya. Saya copy paste dari atas ke bawah ya. Nah, kalau komponen di atasnya adalah dari 110 setinggi 40, maka komponen yang di bawah ini adalah dimulai dari 150. Nah, nama ID-nya boleh saya ganti dengan button kosongkan ya, misalnya button kosong. Keterangannya adalah reset atau kosongkan. Gitu. Nah, sampai di sini saya kembali ke bagian desain, maka button kosongkan seperti ini. Nah, terbalik button hitung dulu. Oh iya, button hitung dulu ya, saya ganti ya. Oke, jadi sehingga ini button hitung dulu, atau copy paste juga boleh, karena kita sudah punya button ya, copy paste. Biar aja yang bawah ini adalah button kosong, ya, yang atas adalah button hitung. Ini button hitung, ini button hitung ya. Nah, tapi posisinya jangan persis sama, ketinggiannya sama, ya kiri dan kanan ya, ketinggiannya sama, tetapi saya bedakan left-nya. Untuk button hitung left di posisi 0, ya mungkin terlalu lebar ini ya. Saya buat aja 160 mungkin, 160 ya. Oke, jadi untuk button hitung itu ditempatkan di paling kiri. Untuk button kosong saya tempatkan dia lebih ke tengah ya, lebih ke tengah, mungkin boleh di 200. Oke. Nah, baru kita lihat preview desainnya lagi. Oke, jadi seperti ini dia. Hitung, kosongkan. Hitung, kosongkan. Nah, button kosongkan terlalu panjang, maka width-nya saya kembalikan juga ke lebih kecil. Ya, coba saya geser ke kanan lagi, misalnya 220 ya. Nah, desainnya lebih kurang seperti inilah. Ya, seperti ini. Nah, ada fitur yang saya lupa ingat. Ada fitur align parent ya. Untuk apa sih align parent? Supaya si button ini saya mau nempel ke kanan aja gitu ya. Tapi saya coba ya, saya lupa ingat juga. Oke, jadi ada fitur yang namanya Android. Ya, Android titik 2 layout ya, align parent right ya, align parent right itu adalah ikut siapa ya, ikut si teks, misalnya teks alas ya, /id plus id kebalik tanda A plus id plus teks alas. Bisa nggak kayak gini ya, nempel ke kanan dia? Apakah bisa? Sepertinya tidak berfungsi ya, tapi saya ingat ada code tertentu di XML yang bisa membuat dia langsung nempel ke kanan. Jadi ketika layar kita jalankan aplikasi ke layar smartphone yang berbeda, itu dia akan selalu nempel ke kanan, seperti dock kalau di Visual Studio, dock ya, DOCK, dock. Oke, sepertinya tidak berhasil ya. Oke, sepertinya tidak berhasil. Ya udah, saya abaikan aja dulu ya. Nah, tapi pastinya ada fitur align parent right, align parent left, align parent top, align parent button dan lain-lain ya. Oke, tapi saya nggak ingat cara menggunakannya. Oke, Anda boleh coba nanti, boleh share juga ke kita. Oke, jadi biarkan dulu sementara seperti ini. Oke, hitung kosongkan. Nah, setelah sampai di sini, tambahkan label untuk luasnya adalah. Jadi tambahkan label, pinjam ini ya, label dan text box langsung dua-dua saya copy. Jadi saya pinjam yang masukkan alas dengan mengisi alas tadi. Dua-duanya saya copy, jadi dua orang ini, satu, dua orang ini saya copy. Nah, letakkan ke bawah lagi, Jadi kelebihan relative layout adalah saya bisa setel manual daripada cuman mendesain aja ya. Nah, saya ganti keterangannya dengan label luas. Namanya label luas. Yang ini namanya teks luas. Oke, kemudian sama-sama match parent aja nggak apa-apa. Nah, kemudian masalah ketinggian top.
Nah, kalau button di atasnya kan button. Button itu digambar di ketinggian 150 sebesar 40, maka text view ini berarti saya pasang di ketinggian 190 ya, sebesar 30. Nah, di sini saya ganti keterangan luasnya adalah nah, kemudian sampai di edit text ini ya. Nah, komponen di atasnya ada di 190 setinggi 30, maka dia sendiri adalah di 220. Oke, sisanya mungkin sementara sama dulu. Coba ke desain. Nah, kira-kira tampilan XML-nya seperti ini ya. Ada pertanyaan untuk desainnya sebelum kita ke code Java? Ada mungkin? Oh, Pak. Ya. Beda dari layout constraint dengan relatif apa ya, Pak? Constraint nggak bisa edit ya, Pak, marginnya. Constraint sepertinya dia lebih ke model desain ya. Saya nggak pandai loh pakai constraint, sama sekali nggak pandai. Jadi kalau yang constraint itu dia bisa menempatkan ini, misalnya hitung ini, dia bisa ikut komponen di atasnya gitu ya. Jadi ketika komponen di atasnya dipindah, dia ikut pindah. Maksudnya, misalnya button ini kita acuannya adalah relatif terhadap si label. Jadi ketika label saya pindah tempatnya, maka si button juga ikut pindah. Seingat saya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengganti top dan left daripada si button, dia akan otomatis ikut pindah. Ngerti maksud saya ya? Oh, tapi saya pakai constraint-nya pakai top margin button masih ranked, Pak. Nggak pakai full ranked, Pak. Bisa ya? Oh, tapi nyaman nggak pakai itu? Ranked, Pak. Masih ranked ke atas semuanya, Pak. Nah, udahlah kalau gitu ikut saya pakai relative layout lah kalau enggak ya ini. Pak, Bapak boleh pakai constant nggak, Pak? Constraint. Nggak pandai loh saya Iya, pakainya. contohnya aja, Pak. Saya nggak pandai loh pakai constraint. Jujur saya nggak pandai pakai constraint. Ini kan? Ya, saya nggak pandai loh pakai constraint layout. Bakalan error nanti. Nggak apa-apa, Pak. Cuma mau lihat aja. Oh iya. Kayaknya Android saya agak lag kayaknya, Pak. Hancur ya, nempel iya. semua ya. Aduh. Angkat tangan lah. Nggak bisa pindah kan, Pak? Entah kayak mana pindahkannya ya. Bisa ya, tapi cuman dia nggak sesuai harapan kita dia ya. Tapi saya jalankannya langsung ngangkat ke atas semuanya. Oh, Pak. Ketika dijalankan program kembali nempel semua ya? Iya, Pak. Oh, pakai margin pun sama, Pak. Ya sudahlah, saya nggak sanggup lah pakai constraint layout kalau gitu. Ya, mending saya hitung manual ya. Ya, oke, sip. Ya, jadi saya juga angkat tangan loh. Dia terlalu canggih si constraint layout ini ya, terlalu canggih. Angkat tangan saya, cara makainya bingung ya. Ya udah saya pakai relative layout aja tetap, tapi saya pakai angka-angka inilah, saya atur penempatannya di posisi berapa, saya atur manual. Jadi relative layout masih bisa menggunakan posisi manual ya. Mudah-mudahan desain saya kembali nggak hancur ya. Untung tadi masih bisa di-undo ya. Kalau nggak bisa di-undo, nanti saya bisa nangis juga setel ulang top dan left-nya gitu. Oke, ada yang lain? Saya akan lanjut ke Java ini. Ada? Belum ada ya? Oke, sebenarnya ada satu layout lagi ya, absolute layout. Absolute layout, saya juga bingung cara makainya kayak mana. Absolute layoutnya kok nggak seperti biasa gitu ya, nggak seperti absolute layout yang punya Visual Studio gitu ya. Jadi entah kayak mana, saya juga bingung lihatnya ya. Jadi saya tetap pilih pilihan saya, ya udahlah relative layout aja saya pakai ya. Oke, saya ke Java-nya ya, sambil ke code-nya. Kenapa sambil ke code-nya? Karena saya mau menghubungkan komponen di Java dengan komponen ID daripada komponen yang di XML. Jadi saya harus ke code daripada XML, baru ke Java-nya. Tapi sambil saya jalankan emulatornya ya, multitasking aja ya, APD Manager, di play. Nah, nanti minggu depan saya jalankan emulator ini lagi, nanti dia error. Jadi terpaksa saya harus klik ini, delete emulatornya, lalu saya ulangi lagi emulatornya ya. Apa boleh buat? Nggak tahu kenapa seperti itu ya. Oke, coba saya jalankan emulator ya. APD, ini dijalankan. Oke, ini tunggu aja ya. Ini saya tutup. APD-nya ditunggu aja. Nah, sambil saya buat di sini ya. Saya buat di sini. Tadi ada 3 edit text dan ada 2 button. Jadi ada edit text
yang bernama teks alas, teks tinggi, kemudian ada teks luas, kemudian ada dua button, button hitung, dan button kosong, koma. Nah, kemudian menghubungkannya ya seperti biasa, pakai find view by ID ya, pakai find view by ID, jadi teks alas, boleh pakai konversi ke edit text, ya, boleh pakai konversi, di Android Studio, konversinya boleh dibuang, konversi edit text boleh dibuang, ya, langsung boleh di find view by ID, hati-hati, B besar, I besar, dari R, dot, ID, dot. Ini ditunggu, mudah-mudahan muncul ya. Oke, ketika ini nggak muncul, teks alasnya atau komponennya nggak muncul, ada kemungkinan Anda belum save XML-nya, ada kemungkinan XML-nya belum di-save, harus di-save dulu, atau ada kemungkinan sudah di-save, tapi XML-nya masih ada yang error. Ya, code di XML-nya masih ada yang error, makanya pada saat kita panggil RID di sini, tidak muncul apa-apa. Ya, bisa seperti itu dia. Oke, saya lanjut. Teks alas. Jadi, ID ini punya nomor ya, punya nomor. Cuman siapa sih yang bisa ingat dengan nomor? Mending saya pakai nama ID aja ya. Oke. Nah, jadi teks alas adalah find view by ID dari resource. R itu artinya resource. Ya, resource daripada activity main dengan ID teks alas. Ya. Berikan kepada variabel teks alas tapi dengan konversi edit text. Karena saya punya 3 edit text ya, saya copy paste aja lah. Ya, saya copy paste aja. Karena saya punya 3 text box ya, atau edit text, yang ini teks tinggi, yang itu disesuaikan juga dengan teks tinggi, yang ini disesuaikan dengan teks luas, yang ini disesuaikan juga dengan teks luas. Begitu juga dengan button, ya, saya pasang button hitung, ya, yang sana berarti r.id.button hitung, yang melaporkan baru jalan kemana ya? Oke, apa? r.id.button hitung ada di situ, ya. Nah, kemudian yang satu lagi, nah ini error gara-gara konversinya. Ya, konversinya ini bisa saya geser nggak ya? Emulatornya baru jalan. Apa, situ aja. Sambil tunggu ya. Oke. Nah, ini error gara-gara saya berikan edit text kepada button. Harusnya ini adalah button. Ini adalah button. Oke. Button hitung, ini saya ganti yang satu dari button kosong. Satu lagi saya ganti button kosong. Ya, itu baru settingan untuk menghubungkan code Java dengan XML-nya. Oke, yang pakai Kotlin nanti boleh share juga ke saya ya. Saya ingin tahu tapi nggak sempat belajar. Oke, nah jadi untuk button hitung paling mudah ya, kerjakan aja button hitung titik set on click listener. On click listener ini tidak akan muncul kalau Anda belum import Android view.star. Jadi on click listener ini akan sulit muncul kalau kita tidak import android.view.star ya. Set on click listener menjadi sebuah new on click listener. Kasih buka kurung tutup kurung biasa dulu karena dia adalah event atau method. Kasih buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal dulu ya. Baru titik koma di belakang. Titik koma di belakang jangan lupa. Nah, kemudian kurung kurawal ini di tengah-tengah ditekan enter. Jadi biasanya saya melakukan kebiasaan baik seperti itu supaya jangan sampai ada kurung yang lupa dibuka atau kurung yang lupa ditutup. Jadi saya sengaja buat dulu pasangan-pasangannya sampai titik komanya, setidaknya errornya ini jangan nanti mengganggu error yang lain ya itu. Nah, sampai di sini error, saya save dulu sampai di sini errornya ada di on click listener. Arahkan mouse kemari, kita lihat pesannya apa. Tunggu sebentar. Pesannya adalah kelas ini tidak dikenal anonymous ya. Yang diturunkan dari on click listener ini tidak dikenal. Jadi harus itu karena on click listener itu dideklarasikan sebagai abstract class, abstract method ya. Anda udah belajar PBO kan? Abstract method itu seperti apa? Anda udah tahu kan? Ya. Nah, abstract method itu adalah sesuatu yang perlu di override kan begitu, perlu di override di kelas anak-anaknya ya. Nah, jadi untuk itu kita harus implement metodenya untuk override ya. Implement method itu tujuannya untuk override bawaan si metode abstrak ini ya. Jadi kita implement metodenya, kita pilih solusi yang ditawarkan, nanti muncul sendiri code-nya. Ya. Nah, apakah kita ditawarkan? Apakah on click yang kita cari? Ya benar, event on click yang kita cari, maka kita tekan OK. Ini tunggu code-nya akan di-generate sendiri.
Itu dia, code-nya di generate sendiri ya. Ini muncul sendiri ya, saya nggak ketik ya. Oke, saya nggak ketik ketika oke, ini code-nya muncul sendiri. Bukan saya menjelaskan terlalu cepat, ketik terlalu cepat, bukan. Ya, ini muncul sendiri setelah tadi saya implement method kan muncul sendiri. Oke, jangan pikir terlalu cepat ini, bukan. Ini muncul sendiri. Nah, kemudian di on click inilah saya mulai akan mengosongkan teks alas, teks tinggi, teks luas ya. Oke. Dua emulatornya ngapain lagi ini? Ini udah jalan ya? Hilang lagi. Time out, nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Oke, jadi ini teks alas ya, step teks ya, kok hilang. Oke, step teks menjadi misalnya 0. Step teks 0, seperti biasa dikosongkan ya, nggak bisa pakai clear gitu, nggak bisa. Oke, kemudian teks tinggi, nggak jalan. Oke, agak ngeheng. Teks tinggi, kemudian teks luas, teks luas. Nah, kemudian fokus ke teks alas. Jadi teks alas titik request R kecil ya, request fokus. R kecil F besar. Ya, oke, itu untuk button hitung. Nah, kita akan mencoba button itu button kosong ya, salah saya. Oh, salah code. Ini harusnya kode untuk button kosong. Salah. Ya udahlah, saya buat lagi lah ya. Button kosong, sekali lagi ya. Button kosong titik set on click listener dari new on click listener. Jadi ketika kita belum membuat listener, maka kita buat new on click listener. Ketika kita udah buat method sendiri, method bertipe on click listener, maka kita tinggal letakkan aja nama metodenya di sini. Jadi tidak perlu ciptakan on click listener yang baru ya. Oke, buka tutup, titik koma. Ini kurung kurawa, tekan enter ke bawah. Seperti biasa, ini memang seperti sihir dan sulap ya, tapi bukan dilakukan oleh saya, tapi oleh IDE Android Studio-nya. Arahkan mouse ke tempat yang error, sampai muncul rekomendasinya. Sebentar. Oke, rekomendasinya adalah implement method ya. Implement on click. Oke, implement. Oke, tunggu, code-nya muncul sendiri kalau setelah kita tekan OK, code-nya muncul sendiri. Ya, nah, jadi jangan terkejut, muncul sendiri. Lalu on click ini tadi code yang saya cut dari atas saya letakkan ke sini ya. Oke, kenapa emulatornya bermasalah ya? Oke, jalan kok emulatornya. Syukur-syukur jalannya, bisa saya demo program ini. Oke ya. Nah, kemudian button hitung ya. Button hitung ya biasalah, deklarasikan alas dan tinggi sebagai integer, deklarasikan misalnya luas sebagai double, alas diambil dari konversi ke integer dari txt alas titik get text ya, mengambil teks ya, nggak seperti Visual Studio tinggal titik teks aja ya. Oke, waktu akan habis ini sepertinya. Sebentar aku nggak hilang ya. Oke, nah get text titik to string. Jadi wajib to string ya. Ini mengikuti keturunan bahasa Java-nya dari komponen Java Enterprise ya, di mana Java Enterprise itu memang untuk text box-nya kita mengambil teks dengan cara get text dan wajib to string ya. Ini ikut Java Desktop. Ini ikut Java Desktop-nya ya. Oke, ini tinggi juga sama, tinggi sama dengan integer, konversi ke integer parse int dari txt alas titik get text titik to string. Get text-nya pun harus dikurung ya. Parahnya get text-nya harus dikurung karena get text itu adalah method, bukan variabel, bukan properti. Dia adalah method, jadi harus dikurung. To string ini juga merupakan method, jadi harus dikurung juga ya. Kemudian hitung luas dengan cara luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2.0. Mudah-mudahan semuanya tahu kenapa harus 2.0, kenapa nggak 2 aja ya. Oke, karena saya menginginkan hasil pecahan, bukan menginginkan hasil bulat. Karena pembagian bulat dengan bulat di bahasa C dan keturunannya akan dibulatkan juga, meskipun variabel penampungnya adalah pecahan ya. Nah, jadi untuk itu saya juga akan memberikan salah satu pecahan ke salah satu pembilang atau penyebutnya. Lalu luas akan ditampilkan ke teks luas titik set teks ya, set teks luas. Tapi problemnya luas bertipe numerik, set teks harus bertipe string, tidak cocok. Ya sudah, kita akali dengan cara menambah
menambah kutip 2. Kalau di sysap enak, kalau di sysap variabel bertipe integer tekan titik itu bisa ke ada fitur toString kalau di sysap. Kalau di sysap ya. Nah kalau di RAD Studio juga enak. RAD Studio ada fungsi float to str. RAD Studio juga enak. Ya. Nah tapi kalau di Java dia harus tambah kutip kosong ya. Karena tambah kutip kosong lebih mudah ya, gitu. Nah sebenarnya memang iya menambah kutip kosong besar ya. Menambah kutip kosong memang lebih mudah, tetapi hanya saja boros memori ya. Jadi si Java harus menyediakan sendiri kelas bertipe string untuk mengkonversi dengan cara menyambungkan luas dengan sebuah string kosong ya. Jadi itu memang beberapa kendala lah ya. Nah sampai di sini kita coba menjalankan project ya, run app ya, run app. Tunggu aja, mudah-mudahan tidak ada error. Saya switch ke emulator, coba. Agak ngehang di tempat saya. Oke. Udah mulai run ya. Oke, ditunggu lah ya. Waktu kita gunakan habis. Mungkin karena komputer saya ini masih menggunakan HDD ya, bukan menggunakan SSD. Jadi harap maklum ya, kalau agak lambat. Masih tunggu ini. Jadi membuat sebuah aplikasi di Al-Aja pun mendesainnya itu lama, code-nya cepat. Code-nya cepat, kalau udah terbiasa di coding Java-nya cepat ya, tapi mendesainnya ini yang gimana gitu ya. Sementara kita melakukan ini di Visual Studio mungkin hanya 2-3 menit sudah selesai kan. Ya, masih Gradle build ya, ditunggulah sebentar. Waktu kita berapa menit ya? Sepertinya tinggal 7 menit atau 6 menit nih waktu kita. Aduh, lambat ya. Oh, ada chat ya. Sebentar. Oh, ini tadi yang udah tanya ya, constraint layout ya. Ya, memang benar sih pertanyaan Robert tadi. Saya juga gagal menggunakan constraint layout. Memang hasilnya terakhir saya baru teringat setelah kita coba tadi menggunakan constraint layout itu ternyata hasilnya nempel semua ya. Bahkan setelah kita atur manual pun ketika di run di emulatornya dia nempel semua juga ke atas. Ya, nggak tahu kemana caranya ya. Tapi memang saya lihat di YouTube ada orang yang berhasil pakai constraint dengan mudah. Nah, ini gimana nggak ngerti juga. Ya kalau relatif saya bisa menggunakan koordinat manual ya, hitung-hitung manual, letakkan koordinatnya. Aduh, lama ya. Menjalankan program 3 menit ya. Oke, 0 error. Tidak ada error. Lagi install. Oke, install ya, udah mulai install. Oke, itu hasilnya muncul. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, kita isi ya. Nggak bisa pakai mouse ya. Mouse hanya bisa untuk memindahkan seperti touchscreen ya. Untuk memindahkan isian aja. Alas, misalnya 5.
Oke, 5. Klik di sini, nggak bisa pakai tombol tab dari keyboard karena ini bukan OS Windows. 5 mungkin kali 9, ya, 5 kali 9 bagi 2, coba dihitung. Oke, 12,5. Jadi 5 kali 9, 45 ya. 25. Enggak lah. 45 ya. 45, tapi kok 12,5 ya? 5 kali 9 harusnya 45. Ya? Halo Pak, itu yang tinggi kayaknya Bapak salah input Pak. Oh iya benar, teks alas. Iya, dua-dua pakai alas ya. Iya benar-benar. Efek copy paste ini kurasa ya. Oke, memang benar ini saya salah ketik. Harusnya tinggi ambil dari teks tinggi ya. Oke, jadi hasilnya dihitung tadi udah muncul. Oke, agak nge-lag sebentar. Sebentar agak nge-lag ya. Oke, emulatornya saya tekan kosongkan. Oke, kosong kembali. Keluar dari program ya mungkin pakai ini. Ya, tekan ini. Kemudian di swap seperti biasalah Android lama ya. Oke, di situ masih nunggu. Saya perbaiki di sini ya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan mungkin? Jadi pengalaman dengan Android Studio gimana ini ya? Ya, jangan-jangan sekali melihat begitu pusingnya Android Studio langsung menyerah ini ya. Swipe, hilang. Oke, perbaiki, kemudian kita run lagi ya. Waktu akan habis, jadi jangan terkejut tiba-tiba terputus. Oke, masih diulangi lagi, Gradle Build. Kita ke emulatornya. Jadi Anda nampak emulator saya agak nge-lag ya, putus-putus. Nah, itu karena tadi seperti yang saya cerita di Linux itu grafik card kita bekerja dengan driver generik, bukan bekerja dengan driver bawaan vendor Nvidia, AMD ataupun Intel. Jadi seperti itulah. Oke, diulangi. Misalnya 3, tinggi misalnya 5. Hitung 3 kali 5, 15, 15 bagi 2, ini baru benar ya, 7,5. Kalau nggak mau lagi ya dikosongkan. Oke, selesai ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, ada. Waktu kita akan habis. Ya, setidaknya hari ini saya sukses menjalankan Android emulator ya, meskipun ya harus agak ribet menjalankannya dari Linux.